filsafat. Ada kan orang yang mengharapkan haram belajar filsafat itu ya? Sampai detik ini. Sampai detik ini ada orang mengharapkan, sampai logika aja Mas itu. Ada orang yang mengatakan logika itu warisan dari Yunani katanya. Karena itu nggak boleh kita pelajari, itu bukan bagian dari Islam. Coba itu orang mengatakan logika itu haram dipelajari. Tapi Anda paham nggak filsafat itu apa? Oh, dalam bayangan dia filsafat itu adalah pemikirannya Bertrand Russell, Martin Heidegger, kemudian siapa lagi misalnya Soren Kierkegaard, filsuf-filsuf ateis gitu ya. Lahirlah dalam konsepsinya filsafat itu adalah satu cabang keilmuan yang mengajarkan pikiran-pikiran sesat. Ya otomatis filsafatnya jadi sesat juga kan? Itu berarti kalau misalnya kita ambil definisi itu, yang dia pakai filsafat adalah cabang-cabang dari ilmu pengetahuan. Oke, itu jenisnya. Kemudian dia ambil yang mengajarkan sesat. Itu juga salah. Dia jadi, maksudnya dia jadikan kalau kita kekhususan. Dia jadikan itu kekhususan. Entah bernilai salah atau tidak ini. Tapi paling tidak begitulah kaidah mendefinisikan makanya kita debat di situ nih. Saya tidak terima definisi ini karena buktinya banyak filsafat-filsafat yang lurus yang mengajari manusia berpikir secara kritis, sistematis dan mendalam. Iya kan? Tuh terpatahkan. Coba kebayang nggak sama sampean sekarang? Ada orang misalnya bikin buku tentang filsafat, mengharapkan filsafat. Katakan 500 halaman. Isinya direkamlah pemikiran-pemikiran filsuf ateis, filsuf mazhab empiris, mazhab fulan, yang memang kita sendiri sepakat itu sesat gitu loh. Kita sendiri sepakat. Dia bikin buku filsafat itu sesat, kesimpulan filsafat sesat dengan konsep semacam itu. Saya runtuhkan pengertian dia tentang filsafat, bahwa pengertian ini salah, tamatlah sudah buku itu. Iya nggak? Gara-gara apa itu? Karena definisi. Bagus sekali. Lihat pentingnya nih. Mau jadi akademisi, mau jadi orang awam sekalipun, minimal kan kalau kita lihat medsos nih, orang debat masalah apa sih? Dilihat definisinya ini gak sama nih dengan ini. Ya sampai kapan juga tetap aja gak bakal ketemu itu debat kayak gitu. Yang paling mudah itu kan definisi itu menurut saya kan sekarang memang di medsos itu banyak sekali istilah-istilah Ustadz yang saya pun kadang-kadang ini apa ya artinya ya. Nah itu paling mudah kan kita buka KBBI. Nah itu bisa jadi rujukan atau tidak? Enggak. Jadi gini, ada pengertian yang bersifat linguistik, artinya merujuk kepada kamus kebahasaan. Hatta dalam bahasa Arab sendiri, kalau sampean pengen misalnya mengkaji ilmu tafsir, kalau pengen mengkaji ilmu akidah, jadi gini Mas, setiap disiplin ilmu itu kan dirumuskan sama para sarjana sepanjang zaman nih. Mereka kadang merumuskan istilah-istilah khusus gitu loh. Kadang yang saya ini saya gini, jauhar, istilah jauhar, saya rujuk di kamus artinya mutiara. Tapi kalau saya belajar filsafat, jauhar itu bukan mutiara, substansi. Tuh lihat pemaknaan kamus dengan pemaknaan istilah. Sholat, definisi kalau di kamus apa sholat secara kebahasaan? Doa. Kayak sembahyang. Doa. Iya kan? Kalau di kamus bahasa Arab. Di kamus bahasa Arab. Sholat secara kebahasaan artinya doa. Orang kalau misalnya punya pemahaman begitu, ya udah gue tinggal doa doang udah sama Tuhan. Sudah sholat dong kalau tinggal gitu. 5 kali gini doang nih. Orang azan saya begini selesai kan? Lihat kan? Itu sesat ya, itu pemahamannya Mamat Al-Katiri kayak gitu tuh. Setiap kali azan dia gini doang, udah sholat. Itu salah ya Mamat ya, sesat dia. Jadi sholat ya tadi kita sholat karena definisi sholat apa? Sholat itu apa yang menjadi genusnya apa kira-kira? Genusnya berarti ya sholat itu jenis dari kumpulan gerakan bagus dan ucapan bagus ya kan? Itu jenisnya memang itu definisinya tapi pembedaannya saya nggak tahu. Tapi kurang lebih jadi bikin definisi ini susah-susah gampang kan sebenarnya. Makanya orang juga perlu punya wawasan tentang apa yang didefinisikan. Sholat itu adalah perbuatan dan ucapan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Itu sholat namanya. Itu yang dikatakan sama agama wajib. 5 waktu itu bukan doa begini. Nah kan dia tuh gara-gara definisi yang keliru, orang bisa melahirkan. Misalnya begini, ada orang bilang sholat mah sunnah, hukumnya bukan wajib. Dalam bayangan dia sholat itu doa cuma begini doang. Paham nggak? Iya kan? Padahal sholat yang dimaksud bukan begitu. Tapi artinya sholat dalam arti yang spesifik yang sudah dirumuskan oleh syariat. Bahkan saya pernah mendengar salah satu di televisi itu dia bicara bahwa saya nggak esensi sholat apa? Ingat Tuhan. Saya udah ingat kok. Iya kan? Nah itu banyak orang nggak sholat. Padahal sekali.
definisi sholat bukan mengingat Tuhan. Iman kufur misalnya, itu mas banyak sekali orang salah paham menyuduh saudaranya kafir. Terus yang ini beriman, ini kafir. Sebenarnya Anda paham gak sih? Iman itu apa definisinya? Kufur itu apa definisinya? Itu orang gara-gara salah paham dengan istilah itu menghukumi ini kafir, padahal belum tentu. Itu bahaya loh konsekuensinya. Kan ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang berkata kafir kepada saudaranya, sementara tidak demikian, maka penyebutan itu kembali kepada dirinya. Fatal kan? Kita adalah kafir dan Mamat, saya bercanda ya Mamat ya. Saya bercanda ya. Jangan sampai kafir balik ke saya. Kan? Saya bercanda dong. Ini saya beri contoh ya. Sekarang saya langsung takut.